Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Parariatita, absen 21 dari 10 IPA 4. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang ancaman terhadap negara di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ancaman merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang membahayakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, ancaman terhadap integrasi bangsa. Integrasi bangsa dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ancaman militer merupakan suatu tindakan bersenjata yang terorganisasi untuk membahayakan keselamatan rakyat, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman nirmiliter merupakan ancaman yang tidak bersifat fisik seperti ancaman militer karena ancaman nirmiliter merupakan ancaman yang berdimensi ideologi politik, sosial budaya, informasi, dan lain sebagainya. Nah, ancaman di bidang Ivolek Sosbudhankam. Ivolek Sosbudhankam merupakan kepanjangan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, ancaman di bidang ideologi. Kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengalami pada kehidupan liberal yang menekan pada aspek kebebasan individual. Hal ini mengakibatkan dari globalisasi. Nah, globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari globalisasi adalah yang pertama, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang kedua, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Nah, dampak negatif dari globalisasi, yang pertama, gaya hidup yang diliputi kemewahan. Yang kedua, pergaulan bebas. Ya. Nah, yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, ancaman dari dalam negeri yaitu korupsi atau isu-isu pelanggaran HAM. Yang kedua, ancaman dari luar negeri yaitu yang pertama, terorisme. Yang kedua, negara lain ikut campur dalam masalah internal negara Indonesia. Nah, yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi meliputi yang pertama, perekonomian negara ini akan dikuasai oleh pihak asing. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Yang ketiga, memperburuk aspek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri yaitu meliputi premanisme, separatisme, dan kekerasan. Nah, ancaman dari luar negeri yaitu meliputi yang pertama, gaya hidup konsumtif. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sifat individualisme. Dan yang keempat, munculnya gejala westernisasi. Nah, selanjutnya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, masih adanya masalah teror atau konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup tentram dan damai. Oleh karena itu, maka penerapan dan penegakan hukum di Indonesia harus tetap ditingkatkan. Nah, landasan materi yang terakhir yaitu tentang peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi bangsa. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suatu wilayah atau daerah, suku bangsa, dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang ketiga, membangun kesadaran atas pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, melakukan gotong royong dalam rangka membangun rasa bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang kelima, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Ya. Baik, sekian pemaparan materi tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.